Halo semuanya, welcome back to Family Table Stories. Hari ini kita bakalan bahas topik yang bikin banyak orang Indonesia tuh resah, penasaran, dan sedikit berharap-harap cemas. Topik yang ngebuat grup keluarga WA keluarga tiba-tiba penuh link TikTok. Topik yang ngebuat anak-anak muda bertanya dalam hati, apakah masa depanku ada di Australia atau aku cuma halu karena ngelihat gaji casual $34 per jam. Hari ini aku bantu luruskan semuanya semampu aku. Kita akan bahas gimana sih cara kerja di Australia pada tahun 2025, lengkap, runtut. Aku bakalan coba sedikit lucu, elegan tapi nggak murahan. Dan tujuan video ini cuma satu, biar kamu pulang dari video ini dengan pikiran yang jelas, bukan makin bingung. Video ini aku bakalan bagi dalam 3 bagian besar, dan di bagian 1 kita akan melakukan sesuatu yang aku sebut Grand Tour of Australian Visas, alias tur melihat pintu-pintu masuk dunia kerja Australia. Karena jujur aja, kerja di Australia tuh kayak mau masuk rumah mewah, boleh masuk, tapi pintunya ada banyak, dan tiap pintu punya konsekuensi, guys. Ada pintu yang langsung ke ruang tamu, ada yang langsung ke dapur, ada yang ke gudang, ada yang lewat jendela. Yang ini jangan ya, nanti kamu viral di berita kriminal, guys. Oke, yang pertama langsung aja student visa, ataupun pintu belajar dulu, duit dapat belakangan, atau depanan. Student visa ini adalah pintu paling populer nih di kalangan anak Indo. Ini visa yang bikin orang tua kamu bilang, anak saya kuliah di Australia. Padahal 70% waktu anaknya adalah kerja shift. Tapi itu wajar kok, itu normal, dan Australia tahu itu. Karena dengan student visa, kamu boleh kerja 48 jam per 2 minggu selama masa kuliah. Kerja full time saat libur. 48 jam per 2 minggu itu bukan angka kecil, tapi juga bukan angka yang besar. Itu angka yang pas-pasan, tapi bisa hidup kalau kamu tuh pinter. Di student visa ada 2 fokus. Yang pertama, kamu kuliah. Yang kedua, kamu belajar survival mode. Kamu belajar cara yang pertama buat visi. Yang kedua, apply job di Seek, Gumtree, The Rock, dan sebagainya. Telepon employer pakai bahasa Inggris yang masih pas-pasan. Ngomong, I can start immediately, I'm a hardworking person. Dengan percaya diri, guys. Ngitung tips dan belajar bersyukur karena gaji casual kamu bisa nyentuh $30 sampai $34 per jam. Beneran? Ya, nanti kita bahas selanjutnya. Jenis kerjaan student itu fleksibel, dari barista, kitchen hand, retail, cleaner, childcare, assistant, delivery, sampai kerja office part time, guys. Dan yang lucu, kadang student Indo kerjanya lebih rajin daripada orang lokal karena student Indo tuh makhluk unik, guys. Kalau shift kerja jam 5 pagi, dia datang jam 4.30 karena takut ketinggalan bus. Kita tuh, aku bisa bilang orang Indonesia itu lumayan profesional, guys. Oke, yang kedua adalah Working Holiday Visa, ataupun pintu anak muda sapa dunia. Working Holiday Visa atau WHV adalah visa yang sering bikin anak-anak usia 18-30 tahun merasa mereka punya plot twist. Karena WHV itu simple, kamu datang ke Australia bukan cuma untuk kerja, tapi juga untuk healing. Healing dari apa? Tergantung orangnya. Mungkin dari tekanan keluarga ataupun apapun lah semuanya. WHV itu memungkinkan kamu untuk kerja full time. Full time itu beneran full, bukan full perasaan ya, full kerja. Kerjaan WHV itu biasanya farm work, housekeeping, bar staff, waiter, kitchen, packing fruit, pickpacker, hospitality, warehouse, semuanya bisa dikerjain deh. Atau kerja random seperti plucking chicken feathers for $30 an hour, yang kalau diceritain ke orang Indo dianggap legenda urban ya, guys ya. Tapi WHV itu juga punya misi tersembunyi. Kalau mau extend ke tahun kedua, kamu harus kerja di rural area. Maksudnya apa? Maksudnya itu kamu kerja di daerah yang kalau kamu buka maps, kamu zoom out lagi, baru kelihatan kotanya. Tapi uangnya real kok, gajinya real, dan pengalaman hidupnya priceless. Selanjutnya, skilled visa, ataupun pintu kamu bisa, kamu masuk. Ini tuh pintu kelas eksekutif aku sebutnya. Skill visa itu bukan visa main-main ya, guys ya. Ini tuh visa yang bilang ke kamu, kalau skill kamu berguna, kami siap menerima. Australia itu kekurangan talent di banyak bidang. Dari chef, nurse, IT, engineer, mechanic, electrician, plumber, sampai pastry chef, dan masih banyak lainnya. Dan bukan cuma kekurangan, kadang mereka benar-benar kehausan, guys. Contohnya, chef adalah salah satu skill paling dicari, guys. Kenapa? Karena orang Australia itu suka makanan enak. Tapi nggak semua orang suka lembur, 10-16 jam, guys, bahkan kadang. Skill visa itu bisa jadi jalan menuju permanent residency. Dan PR itu adalah status sakral, guys. Status aku udah Australian enough, mate. Yang keempat, itu ada sponsor visa. Namanya pintu bosmu sayang kamu. Sponsor visa ini tuh indah. Ini visa yang terjadi ketika tempat kerja kamu bilang, kita suka cara kamu kerja, kamu jujur, kamu berintegritas, kita sponsor kamu. Itu ibarat dilamar, tapi lebih sustain dalam jangka panjang.
Employer itu bakalan bayar ribuan dolar untuk sponsor kamu. Artinya tuh dia benar-benar lihat nilai di kamu. Biasanya ini tuh terjadi kalau kamu skillful, kamu reliable, kamu bukan tipe yang tiap Sabtu tuh sakit perut guys. Kamu tuh nggak ghosting shift. Umumnya yang disponsor itu chef, manager, tradies, atau hospitality supervisor, dan masih banyak lainnya, accountant, IT, banyak guys ini bisa disponsor. Yang kelima, partner visa, ataupun pintu paling damai. Ini tuh visa yang paling tenang guys, kalau aku sebutnya. Ini tuh paling adem dan paling sering jadi plot twist kehidupan. Kalau kamu nikah, kamu punya hubungan serius dengan PR atau citizen Australia, partner visa says, welcome, silakan masuk, welcome home. Tapi jangan coba-coba fake relationship, karena Australia itu nggak sepolos itu guys. Mereka tuh bakalan investigasi sampai ke isi kulkas kamu guys. Nah, partner visa itu prosesnya panjang, mahal, tapi aman. Dan kalau approved, hidup kamu literally berubah. Yang keenam, kita bakalan bahas temporary graduate visa, ataupun pintu kamu sudah lulus, ini bonusnya. Ini tuh visa yang disebut PSW, ataupun post study work. Jika kamu kuliah di Australia, kamu bisa dapat izin kerja setelah lulus, full time tanpa batas jam. Visa ini itu adalah golden ticket bagi lulusan fresh graduates untuk merasakan dunia kerja Australian style. Tapi begitupun nggak semua bisa dapat TR ini ataupun postgraduate visa ini, harus yang terlist gitu. Dan banyak juga loh yang dapat sponsor, skill assessment, bahkan PR dari jalur ini. Dan yang ketujuh, visitor visa yang nekat. Pintu yang nggak boleh dijadikan pintu nih sebenarnya. Ini yang jendela tadi nih. Ini kita bahas dikit ya, visitor visa itu nggak boleh kerja, turis visa itu nggak boleh kerja. Walaupun kamu bilang, iya saya cuma bantu-bantu kok, nggak boleh. Kalau ketahuan, ya udah, besok kamu pulang naik pesawat sambil merenungkan kesalahanmu guys. Itu dia, tur keliling pintu-pintu kerja di Australia. Seru kan? Kayak open house, tapi versi imigrasi. Tapi tunggu dulu nih guys, kita baru lihat pintunya, belum lihat ruang tamu, dapur, dan drama dalam rumahnya. Kalau kamu mau tahu berapa sih gaji real orang kerja di sini, gimana cara apply job, gimana cara apply kerjaan, culture-nya keras apa lembut, dan apakah benar orang Australia itu panggil semuanya mates? Itu semua ada di video bagian 2. Jadi habis ini langsung klik ya. Jangan hilang ke FYP TikTok dulu. Dan tentu aja jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke grup keluarga kamu. Biar om kamu berhenti nyebar hoax soal kerja di Australia guys. Kita ketemu di video berikutnya ya. See you!